adalah seperdua. Nah, keranjang tadi itu kan disimbol dengan huruf X. Berarti seperdua X ditambah 1 itu disebut bentuk aljabar. Kedua, bentuk aljabar dari sisanya ditambah 1 adalah seperempat X kemudian ditambahkan 1. Berikutnya, bentuk aljabar dari setengah dari sisanya yang seperempat tadi, setengah berarti seperempat dikurang seperdua jadinya seperdelapan X ditambah 1 itu termasuk bentuk aljabar. Bisa dipahami? Nah, untuk yang kedua di situ ada permasalahan, ada 3 nomor. Tolong dikerjakan dengan melihat contoh yang ada di atas. Nah, dengan melihat contoh di atas ya. Nah, kalian bisa memecahkan masalah yang ketiga, 1, 2, dan 3. Silakan. Misalkan X isi di sini. Misalkan dengan X. Tulis. Ini kegiatan ketiga. Kalau sudah selesai kegiatan kedua, kita pindah di kegiatan ketiga. Nah, yang dilingkari 8 itu apa? Lihat di buku bacaannya, di situ ada informasinya, di situ dibaca. Nah, 8 itu apa? Yang dikasih tanda panah, yang dikasih tanda panah ya. Yang ditunjukkan tanda panah 8 itu ditulis di sini. Nah, kemudian tanda panah kedua Y itu apa? Dia kan konstanta, variabel, koefisien, ya. Nah, kemudian minus 7 itu yang dilingkari itu apa? Ditulis di sini. Saya guru ya. Sudah selesai pengerjaannya ya. Ada yang selesai?
sebagai ketua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini kita akan membahas tentang kegiatan 2. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajat besoknya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Berat dari karung belum diketahui. Maka dari itu kita harus menyimbolkan beras 2 karung itu dengan simbol Y. Y sama dengan 2 karung beras ditambah dengan Pak Ferry yang membeli 5 kg beras. Maka Y sama dengan 2Y dikali 5 kg sama dengan 7Y. Maka beras yang dibeli harusnya adalah 7Y. Apakah jawabannya ada yang sama? Kalau ada yang tidak sama, mungkin ada kesalahan di jawaban untuk kelompok 1 bisa dikoreksi ya. Nah, mungkin kelompok 2 berbeda jawabannya dengan kelompok 1. Kelompok 3 ada? Nah, silakan. Jadi bentuk jawabannya apa? Nah, untuk kelompok 1 tadi bentuk jawabannya? Kelompok 1 tadi bentuk jawabannya apa? 7X. Sama Bu. 7X ya? Nah, kelompok kedua? Sama dengan yang kelompok 1. Berarti untuk yang benar di sini adalah kelompok 3. Untuk jawabannya adalah 2X tambah 5. Nah, berikutnya permasalahan kedua. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Misal, gelondongan kain dituliskan dengan simbol Y karena panjang dari gelondong tersebut belum diketahui. Y sama dengan 3 gelondong kain ditambah sisa 4 meter. Y sama dengan 3Y ditambah 4 meter. Hasilnya 3Y tambah 4. Apakah ada yang sama jawabannya? Silakan berdiri. Ada yang lain? Sama Bu, cuma punya kita itu pakai X. Nah, berarti jawaban sama. 2X berapa? 2X tambah 4. 3X tambah 4. Nah, jawabannya adalah 3X ditambah 4. Kelompok 4? Jawabannya sama. 3X ditambah 4. Ya, kelompok 3? Sama. 3X ditambah 4. Berarti untuk keseluruhan kelompok, ibu jawabannya salah. Yang betul adalah 3X dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena di situ masih ada tersisa 4 meter. Jadi tidak terlalu hati dikurangi. Diibaratkan atau disimpulkan dengan huruf Y, berarti 3Y yang tersisa adalah berarti 3Y dikurang 4. Berikutnya permasalahan ketiga. Bu Nilu seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Nilu mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Nilu adalah 2 karung tepung, karung kelapa, dan 5 keran telur. Nyatakan bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Bu Nilu. Berat 2 karung tepung belum diketahui berapa beratnya, maka disimbolkan dengan Z. Berat 1 karung kelapa belum diketahui, maka disimbolkan dengan F. Jumlah butir telur belum diketahui,
yang ada di dalam 5 kerak telur. Tepung sama dengan 2L, tepung sama dengan 2Z, berapa 1F, 5L, dan 5L kerak telur. Maka hasilnya adalah 2Z ditambah 1F ditambah 5L sama dengan 9L, 9Z. Apakah ada yang sama? Kelompok beda? Sama. Kelompok 3? Berbeda. Kelompok 4? Beda. Kelompok? Beda. Berbeda. Bisa disampaikan perbedaannya di mana untuk kelompok 3? Silakan. Silakan. 2 karung tepung saya simpulkan 2A. Sekarang kelapa saya simpulkan dia 5 kerak telur saya simpulkan 5D sama dengan 2A ditambah Z ditambah 5Y. Jadi untuk aljabar adalah 2A ditambah Z ditambah 5Y. 2A ditambah? Z ditambah 5Y. Nah, kalian pakai 3 simbol. Simbol apa? Simbol A, Z, dan Y. Nah, simbol A, Z, dan Y. Berarti 2A ditambah 1 Y atau 5 Y. Nah, itu yang betul ya. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana? Terima kasih atas masukan dari kelompok 3. Saya menerimanya dengan lapang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih standing apa buat temannya. Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga siapa yang mau presentase? Kelompok 3 ya? Bisa? Ayo silakan. Silakan maju. Kelompok 1 pertama, apakah sama dengan kelompok 3 jawabannya? Beda. Nah, silakan disampaikan di mana perbedaannya. Menurut kelompok 1 dari kami 8 itu saya simbolkan sebagai koefisien, -7 saya simbolkan sebagai variabel, dan -7 saya simbolkan konstanta. Perbedaannya hanya di bagian gambar saja. Di bagian penempatan Penempatannya mana? di bagian penempatan penjelasan. Ya, berarti dengan untuk kelompok kedua sama dengan kelompok 3 jawabannya. Kelompok 4 sama? Nah, sama ya. Untuk kelompok 5 sama. Lanjut di bagian B. Saya ditambah 3
Silakan disampaikan. Kalau dari kelompok 3 M variabel, Ya. positif 4 koefisien, dan minus 7 konstanta. Tolong didengar ya untuk bagian B. Yang dilingkari itu M itu adalah variabel. Positif 4 adalah konstanta. Minus 7 minus 7 itu adalah koefisien. Itu yang betul. Karena dia berada di depan variabel. Jadi itu adalah koefisien. Berapa banyak suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut? Dihitung. M 1, positif 4 2, positif 2 3, positif 7M 4, ditambah 6. Berarti ada semua berapa suku? 5. Nah, berarti ada 5 suku. Ibu sudah sebutkan yang tadi. Nah, sebutkan suku-sukunya yang tadi, yang 5 ibu sudah sebutkan tadi ya. E, 4, 2, minus 7M, 6. Itu yang betul.